Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wardana. Saya mewakili SMP Negeri 1 Bangil kelas 7. Di sini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Awalnya terjadi permusuhan antara langit dan bumi. Pada awalnya, bumi bertanya pada langit, "Wahai langit, siapa yang lebih mulia di antara kita?" Kemudian, langit menjawab, "Tentulah aku, wahai bumi, tidak perlu engkau tanyakan." Kemudian, bumi menjawab, "Tidak bisa, akulah yang lebih mulia dibandingkan kamu. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi diriku dengan daratan, lautan yang luas, kemudian dengan bunga-bunga yang indah dan gunung-gunung yang tinggi." Kemudian langit berkata, "Itu tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan diriku. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi diriku dengan cahaya matahari yang indah, bulan yang mempesona, bintang-bintang yang syahdu, dan bahkan surga ada di dalam diriku." Kemudian mereka terus mengadu siapa yang paling mulia di antara mereka, hingga saat bumi mengatakan bahwa di dalamnya ada seorang pemimpin nabi dan rasul. "Wahai langit, ketahuilah jika di atasku ada pemimpin dari nabi dan rasul." Kemudian langit menjawab, "Siapakah dia?" Bumi menjawab, "Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban bumi, langit tidak bisa berkata apa-apa, dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kemudian langit pun meminta kepada Allah agar menaikkan Nabi Muhammad ke langit, agar dia juga dapat berbangga kepada bumi. Kemudian Allah pun mengabulkannya dan mengutus malaikat Jibril untuk mengambil buruk yang di dalam surga. Sesampainya malaikat Jibril ke surga, malaikat Jibril sangat heran dengan buruk. Mengapa dia sangat begitu sedih? Kemudian malaikat Jibril pun bertanya kepada buruk, "Wahai buruk, mengapa engkau sedih?" Kemudian buruk menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad dalam kurun waktu 40.000 tahun. Dan entah mengapa aku sangat sedih dan rindu dengan orang itu." Kemudian malaikat Jibril pun memberitahunya bahwa ia diutus untuk membawanya menemui orang yang dia rindukan. Setelah itu para malaikat dan malaikat Jibril pun melakukan pembedahan atas dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan kesucian. Setelah melakukan itu selesai, Nabi Muhammad pun bersama malaikat Jibril pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad pun melaksanakan sholat dan bertemu dengan nabi-nabi pendahulunya. Setelah itu, Nabi Muhammad pun pergi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sana, Nabi Muhammad pun melewati 7 lapisan langit dan bertemu dengan nabi pendahulunya. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di atas sirat, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan mendapatkan sholat 50 waktu. Tanpa merasa keberatan sedikit pun, Nabi Muhammad pun langsung turun. Sampainya Nabi Muhammad di langit ke-6, yaitu di tempat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mencegah beliau dan bertanya, "Wahai Muhammad, perintah apa yang kau dapatkan
Kemudian Nabi Muhammad pun menjawabnya, aku dan umatku mendapat perintah untuk melakukan sholat 50 waktu. Mendengar jawaban Nabi Muhammad, Nabi Musa pun sangat kaget dan menyarankan agar Nabi Muhammad pun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun menurutinya dan meminta keringanan hingga Allah menetapkan kepada Nabi Muhammad SAW salat 5 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad pun turun lagi ke langit ke-6 dan memberitahukan hal ini kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan agar meminta keringanan kembali. Namun Nabi Muhammad pun menolaknya dan langsung turun ke dunia. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.